is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Declare and lift you high, for Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Shalom, tahukah saudara bahwa kita tengah hidup di era yang para ahli sebut sebagai era postmodern,
di mana era ini sangat dipengaruhi oleh pandangan postmodernisme yang mempengaruhi cara pandang khususnya generasi muda saat ini, bahkan mempengaruhi cara mereka memandang kehidupan spiritual. Dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang postmodernisme, dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah cara pandang dan juga gaya hidup yang menentang atau selalu mempertanyakan segala sesuatu yang dulu tidak pernah dipertanyakan, yaitu dari hal ilmu pengetahuan, suatu kebenaran, dan bahkan penentuan otoritas. Pandangan ini umumnya bersifat skeptis dan lebih memprioritaskan pengalaman dan perasaan pribadi. Contohnya, mereka berpendapat bahwa kebenaran itu ada tapi tidak bersifat absolut, melainkan tergantung pengalaman dan perasaan tiap orang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pandangan mereka dalam berbagai hal. Dalam kekristenan sendiri, pandangan postmodernisme biasanya juga mempertanyakan hal-hal seperti bukti Tuhan ada atau tidak, apakah Alkitab adalah sumber yang valid atau tidak, pertanyaan mengenai kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan, atau apakah suatu dosa masih relevan ketika banyak orang melakukannya dan akhirnya dianggap normal. Sebetulnya, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, Rasul Paulus juga pernah menghadapi situasi serupa saat berada di Athena, Yunani, di mana ada banyak sekali patung-patung berhala yang menandakan adanya banyak cara pandang, filosofi, budaya, dan ilah-ilah. Tidak heran jika Paulus dan rekan-rekannya ditertawakan dan dianggap membual saat membagikan Injil dan berita tentang Kristus. Namun, di balik itu ada rasa penasaran dan kehausan untuk tahu lebih lanjut dari apa yang diajarkan Paulus, sehingga Paulus mendapatkan kesempatan emas, yaitu diundang untuk berbicara di sidang Areopagus, tempat di mana siapapun bebas untuk berbicara dan berpendapat. Paulus menggunakan kesempatan tersebut untuk memberitakan kebenaran yang akhirnya membuat beberapa orang Athena menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan bergabung dalam persekutuan orang percaya. Sebagai orang percaya, apa saja yang dapat kita pelajari dan lakukan dari pengalaman Paulus di era postmodern ini? Yang pertama, pentingnya memiliki kepekaan akan kondisi kerohanian yang terjadi di era ini. Dipenuhi Roh Kudus membuat Paulus menjadi selalu peka dan tidak tinggal diam saat melihat jiwa-jiwa disesatkan oleh ilah-ilah dan pandangan yang tidak benar. Kita pun perlu dipenuhi Roh Kudus untuk bisa cermat dan peka akan kondisi kerohanian di era postmodern ini, di mana banyak orang tidak percaya akan Tuhan dan kebenarannya, atau sekedar percaya adanya kekuatan ilahi yang lebih besar dari manusia, tapi sosok tersebut bukanlah Tuhan yang benar. Dari situlah kita bisa memakai peluang yang ada untuk membicarakan tentang Tuhan, kebenaran, dan firman-Nya. Yang kedua, siap dan terbuka untuk berdiskusi mengenai Kristus dan Injil keselamatan. Keterbukaan untuk berargumentasi dan berpendapat bisa menjadi cara untuk memulai diskusi di era postmodern ini. Generasi di era ini sangat terbuka dan kritis akan segala hal, serta tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Namun, hal ini dapat kita gunakan untuk berdiskusi, menjelaskan tentang Kristus dan kebenarannya. Sama seperti Paulus yang memakai kesempatan yang ada untuk membuka ruang guna bertukar pikiran, mulai dari orang Yahudi, non-Yahudi, bahkan dengan para filsuf. Ia memberikan alasan dan argumentasi yang tepat dalam menyampaikan kebenaran dan Injil keselamatan, serta menyerukan pertobatan. Yang ketiga, memanfaatkan narasi dan argumentasi postmodernisme sebagai pintu masuk untuk menjawab kebutuhan dari pandangan tersebut. Perlu disadari bahwa di balik argumentasi dan narasi postmodernisme terdapat suatu kebutuhan dan kehausan untuk mendapatkan jawaban yang kuat dan benar. Disitulah kebenaran firman menjadi jawaban. Paulus mengerti akan hal ini, sehingga ia menggunakan situasi yang ada untuk menjawab kehausan warga Athena. Begitupun di era postmodern, saat anggapan akan berbagai pandangan dan ilah-ilah adalah sama, justru hal itu membuka peluang untuk kita untuk menjelaskan mengapa Yesus Kristus yang kita sembah berbeda dari ilah manapun. Tantangan akan pandangan-pandangan postmodernisme ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sebagai pintu untuk bisa berdiskusi terbuka, berbicara mengenai kebenaran dan keselamatan dengan tetap saling menghormati satu sama lain. 1 Petrus 3 ayat 14 berkata,
Jangan takut dan gentar untuk membagikan kebenaran, sebab dipenuhi Roh Kudus memberikan kita keberanian dan hikmat untuk berkata-kata dengan tepat, sehingga siap menjelaskan iman kita dengan lemah lembut, hormat, dan penuh kasih Allah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Karena pernyataan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita ada di ibadah minggu pertama di tahun 2025. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur atas segala berkat yang Engkau berikan sepanjang tahun yang telah berlalu. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan, atas perlindungan-Mu yang terus menyertai kami, dan atas segala anugerah yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Saat ini kami memasuki tahun 2025. Kami mengakui bahwa hidup kami sepenuhnya berada di tangan-Mu. Kami mohon kiranya Engkau terus menyertai langkah kami di tahun yang baru ini. Tuhan, kami serahkan setiap rencana dan harapan kami di tangan-Mu. Berkati keluarga kami, pekerjaan kami, dan setiap aspek kehidupan kami, agar semuanya menjadi sarana untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah kami senantiasa mengingat bahwa setiap langkah yang kami ambil adalah anugerah dari-Mu, dan hanya di dalam Engkau-lah kami memperoleh kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan baru yang Engkau berikan. Kami serahkan seluruh hidup kami di tahun 2025 ini kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari angkat pujian ini sekali lagi. Hanya Kau tempatku berlindung,
Engkau laguku dan kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hati kami, sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari jemaat sendiri katakan, pujikan. Hanya Kau, hanya Kau laguku dan kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari semua, sedalamnya hatiku pun tahu, kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudaraku, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersama. Mari semua lebih lagi. Sedalamnya
sendiri katakan, sedalam di dalam kesesakan, di dalam kebenaran, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Oh, Yesus, hanya kami Tuhan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, mari sembah Tuhan. Oh Yesus, kami tinggikan kami, Kau tahu Tuhan, di dalam hati kami. Oh Yesusku, Kau ada di setiap hati, ya Aku. Ini penyembahan kami Tuhan, memanaikan hanya kepadamu Tuhan. Ini hati kami Tuhan.
Sungguh Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, sebab kami ini milik-Mu Tuhan. Oh Yesus, Engkau baik. Sebab kami ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab kami ini milik-Mu Tuhan, ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Yes, kami milik-Mu Tuhan, sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari kita pujikan lebih lagi. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab
kehendak-Mu. Katakan biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu. Semua di sini lebih lagi katakan, biar kehendak-Mu. Kerjakanlah dalamku. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Yes. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan lebih lagi. Sebab inilah zaman Elia, di mana firman Tuhan dinyatakan bagi kita yang percaya. Dia Tuhan yang sudah datang, Dia Tuhan yang akan datang. Dia akan menyatakan kemuliaannya bagi kita. Amin. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Inilah zaman hamba Musa. Ini ujian cobaan, kelaparan. Di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tua yang bersalah dan menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur-Mu, katakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, layar kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Yes, keselamatan datang hanya dari Tuhan. Dia Tuhan yang sudah datang, Dia Tuhan yang akan datang, yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang telah ada,
terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Yes, ayat terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Yes, mari semuanya bertepuk tangan. Terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Menua yang terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat benua yang terjadi melanda seluruh bumi. Yes, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak, haleluya ku bersorak. Yes, beri kemuliaan buat Tuhan, katakan yeay. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Saatnya kita akan doa syafaat bagi yang bertugas. Saya persilakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, inilah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ucap syukur untuk tahun-tahun yang sudah kami lalui, tahun 2024. Kami ada di tahun 2025 di minggu pertama ini Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Bapa yang sangat baik buat setiap kami. Kami tahu Tuhan di tahun 2025, tahun penuaian, kami akan menuai Tuhan, setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami Bapa, bawa kami lebih lagi, mempersiapkan setiap diri kami Tuhan, berjaga-jaga Tuhan. Untuk tahun ini Tuhan, kami menuai lebih besar lagi, kami menuai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, persiapkan setiap kami. Kau Tuhan yang akan memberikan perlengkapan kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Bapa, di pagi yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama sepakat berdoa untuk pemimpin rohani kami dan pembina rohani kami. Kami memberkati Bapak Pendeta Ruby Adi Abraham, kami memberkati Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, kami memberkati Bapak Pendeta Abednego Rasdi, kami juga memberkati Bapak Pendeta Kartemius Sarjono, kami memberkati Bapak
Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Kami memberkati Ibu Mulyanti Suwarna. Terima kasih Bapak untuk setiap mereka, pemimpin dan pembina rohani kami. Kami tahu Tuhan Kau ada bersama-sama dengan mereka di setiap musim hidup mereka Tuhan. Kau memberi anugerah, kasih setiamu Tuhan buat setiap mereka setiap hari baru Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, memberi hikmat, marifat, apapun yang menjadi persoalan pergumulan di setiap gereja mereka masing-masing. Kami tahu Engkau ada, Engkau yang memberi solusi. Mereka akan bertanya kepadamu Tuhan, apa yang harus mereka lakukan hanya untuk menyenangkan hatimu. Setiap kami Tuhan tertuju hanya kepada mereka Tuhan. Apapun yang menjadikan misi dan apapun menjadikan program untuk setiap kami lebih lagi untuk berkarakter seperti Engkau. Kami tahu Engkau ada Tuhan untuk setiap para pembina dan pemimpin rohani kami. Terima kasih Bapak untuk setiap mereka. Kau memberkati keluarga mereka Tuhan. Apapun menjadi Kau sudah mencukupkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat 5 generasimu di tempat ini. Setiap majelis yang ada, setiap pemimpin yang ada di tempat ini. Kami tahu Engkau ada buat setiap mereka. Kami mau lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan mempersiapkan diri kami Tuhan. Engkau Tuhan yang akan membantu setiap kami. Apapun menjadi persoalan pergumulan setiap 5 generasimu di tempat ini. Yang ada tempat ini Tuhan, ataupun yang streaming di rumah masing-masing. Kami tahu Tuhan Kau ada buat setiap mereka. Kami hanya mau lebih lagi mengandalkan Engkau. Kami hanya mau lebih lagi tertuju kepadamu Tuhan. Tarik kami Tuhan lebih lagi kepadamu. Berikan kasih-Mu, berikan Roh Kudus-Mu yang penuh kepada setiap kami setiap hari. Sehingga setiap kami Tuhan berjalan bersamamu. Kau akan menggandeng kami, Kau akan menggendong kami Tuhan. Kau Tuhan adalah jawaban dari setiap apapun persoalan pergumulan setiap kami. Masing-masing kami pribadi lepas pribadi ataupun keluarga lepas keluarga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa buat kegiatan sepekan yang ada di gereja kami ini Tuhan. Engkau Tuhan yang akan menuntun setiap kami, pemimpin-pemimpin ataupun para pelayan Tuhan, para pengurus yang ada di tempat ini. Kami beri unity Tuhan untuk program-program program-program yang akan datang ini Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami juga berdoa, kami mengangkat tangan kami untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami Purbalingga. Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga. Terima kasih Tuhan, kami ada di bangsa ini, bangsa yang dikasihi oleh Engkau, bangsa yang menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Kami tahu Tuhan, Kau memberikan pemimpin bangsa kami yang baru, Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang sudah terpilih. Kami tahu Engkau yang sudah memilihnya, apapun program, apapun Engkau sudah memberikannya, dan orang-orang yang tepat di pemerintahan dari pusat maupun sampai yang terkecil di RT RW sekalipun, itu orang-orang yang tepat pilihan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Indonesia lebih maju lagi dengan pemimpin presiden kami yang baru, dengan hati yang takut akan Engkau. Kami juga memberkati kota kami Purbalingga, 18 kecamatan yang ada di Purbalingga. Kami rebut di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati juga bupati yang baru dan wakilnya Tuhan. Berikan hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka mengingat program-program yang akan untuk 5 tahun ke depan ini untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mempersiapkan setiap kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu di pagi hari ini. Bereskan setiap hati-hati kami Tuhan. Berikan setiap kami kasih-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun setiap apa yang harus kami bereskan. Murnikan setiap motivasi hati kami Bapa, sehingga kami menerima tubuh dan darah-Mu, berikan kedamaian, memberikan apapun itu Tuhan, untuk kesehatan kami, untuk apapun itu Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami menuntun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan diberikan sabda firman mulai Bapak Gembala kami, berbicaralah kepada kami. Persiapkan setiap kami, hati-hati kami seperti tanah yang subur, sehingga apa yang Tuhan firmankan kami bisa menangkap, melakukannya, bahkan menjadi berkat dimanapun kami ada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah seruan doa kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita persiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu. Jangan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Silakan. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih. Oh, mari bersama-sama angkat tangan kita. Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan puji syukur. Puji syukur Hanya bagi oh, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat-Mu ada bersama kami umat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu melawat setiap kami. Amin. Membebaskan roh kami untuk dapat bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Ini kasih. pujian umat-Mu pagi hari ini.
Biarlah pujiannya kami naikkan ini Tuhan. Ungkapan hati kami yang terdalam bahwa kami mengasihi Tuhan. Karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami membuka hati kami untuk mendengar suara firman-Mu yang pagi ini disampaikan oleh Gembala Pembina kami. Bertalian dengan tahun 2025. Tema firman Tuhan yang baru berbicara tentang tahun penuaian. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang kami dengar hari ini, firman Tuhan yang membekali kami, firman Tuhan yang memberikan makan rohani kami, bahkan melengkapi kami supaya memulai di tahun 2025 ini Tuhan, sampai kami berjalan terus sampai mengakhirinya terus bersama dengan Tuhan, dan kami mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami pagi hari ini. Kami siap untuk diberkati melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini kita berkata Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk. Pagi hari ini kita akan menikmati berkat Tuhan yang akan dilayani oleh Gembala Pembina kita, bertali dengan tema kita yang baru tahun 2025, bicara tentang tahun penuaian. Oleh karenanya buka hatimu, simak firman Tuhan yang baik, supaya firman Tuhan ini betul-betul menggugah saudara, mendorong saudara, kita semua khususnya jemaat Tuhan yang ada di Gunung Padang, untuk kita mengerjakan tugas panggilan kita, yaitu untuk menjadi penuai bagi jiwa-jiwa. Amin. Kok semuanya tidur semua apa ya? Berikan tos kiri kanan, bilang begini, jadilah penuai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Memasuki tahun 2025 ini, pesan Tuhan kepada kita dalam Mazmur 27 ayat 14 yang berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 dan 6 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Memasuki tahun 2025, tahun yang penuh dengan ketidakpastian, bencana alam, akibat perubahan iklim yang makin hebat, peperangan yang makin intens, krisis ekonomi yang semakin menjadi-jadi.
Lebih dari itu, kita diingatkan bahwa kita sudah berada di akhir dari akhir zaman. Sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 1-9 dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka berkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Jadi, memasuki tahun 2025, kita menghadapi kondisi yang seperti itu. Karena itu, seperti yang Tuhan pesankan kepada kita, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita akan melakukan seperti yang terdapat dalam Mazmur 123 ayat 2 yang berkata, lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang pada Tuhan Allah kita. Sampai Ia mengasihani kita. Mata kita tertuju kepada Dia. Artinya kita harus berharap hanya kepada Dia. Tidak kepada yang lain-lain. Sampai Ia mengasihani kita. Artinya menjawab apa yang menjadi pergumulan kita. Mazmur 130 ayat 5 dan 6 berkata, aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saya pernah mengalami apa yang disebutkan pengawal mengharapkan pagi. Pada waktu saya di SMP dulu, saya tergabung di kegiatan pramuka. Singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya rakyat muda yang suka berkarya. Salah satu kegiatan pramuka adalah berkemah. Dalam berkemah ada permainan di mana kita akan diserang oleh kelompok lain pada malam hari. Kalau ada barang kita diambil oleh mereka, kita dinyatakan kalah. Jadi kita harus waspada menjaga barang-barang kita supaya kita tidak kalah. Untuk itu kita tidur bergantian. Jadi ada yang tidur dan harus ada juga yang tetap berjaga. Saya merasakan pada waktu giliran jaga, itu sangat lama rasanya. Kepinginnya cepat-cepat pagi. Mengharapkan pertolongan Tuhan rasanya lebih lama daripada pengawal mengharapkan pagi. Mungkin hal yang seperti ini sedang kita alami sekarang ini. Tetapi marilah, kita terus melakukan seperti yang tertulis dalam Mazmur 130 ayat 7 dan 8. Bahwa kita harus tetap berharap pada Tuhan. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan banyak sekali pembebasan dilakukannya. Dia akan membebaskan kita dari kesalahan kita. Allah yang bela
Siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat, aku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Tema tahun 2025 adalah tahun penuaian, the year of harvest. Ayat emasnya adalah Ulangan 11 ayat 13 dan 14 dan Yohanes 4 ayat 35. Sehubungan dengan tahun penuaian, kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama, jenis tuaian. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahun penuaian. Mengenai soal jenis tuaian, Alkitab menggambarkan ada beberapa jenis tuaian. Yang pertama, tuaian jiwa-jiwa. Sesuai dengan Matius 9 ayat 36 sampai dengan 38. Maka jiwa-jiwa yang dimaksud adalah orang banyak yang tidak bergembala, yaitu mereka yang belum kenal Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita tentang tiga hal, yaitu yang pertama, perhatikan tahun 2033. Yang kedua, harvest now. Yang ketiga, Jesus for everyone. Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia bahwa tahun 2033, pada tahun 2033, setiap orang, everyone, akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya kembali, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau Injil kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau amanat agung sudah selesai, maka sesudah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu artinya tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, tetapi yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Saya tidak pernah berkata bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Itu tidak alkitabiah. Tetapi yang saya katakan, Tuhan Yesus bisa datang tahun 2033. Itu alkitabiah. Karena Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu. Hari-hari ini penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sedang terjadi. Harvest now. Jesus for everyone. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Namun aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Memasuki tahun 2025, kita diingatkan kembali agar kita menyelesaikan amanat agung. Tugas utama kita sebagai orang percaya, sebagai seorang murid, tidak melihat apa profesi kita adalah menyelesaikan amanat agung. Hal ini sesuai dengan Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku.
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Menyelesaikan amanat agung adalah menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu kita harus terlebih dahulu menjadi murid Tuhan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jesus for everyone, 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 Jesus for everyone. Mengenai jenis tuaian yang kedua adalah tuaian buah roh. Roma 7 ayat 4 berkata, sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati terhadap hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi kita yang telah dibebaskan dari kuasa dosa, hidupnya harus berbuah bagi Allah. Buah harus dituai. Artinya harus menghasilkan tuaian buah roh. Dengan kata lain, dalam hidup kita harus ada buah roh. Galatia 5, 22 dan 23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Salah satu aspek dari buah roh adalah kelemah lembutan, yang dapat diartikan juga sebagai kerendahan hati, humility. Kita semua harus rendah hati. Jangan sombong, jangan congkak, karena Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini dituliskan di 2 ayat, yaitu 1 Petrus 5 ayat 5 dan Yakobus 4 ayat 6. Ini berarti peringatan yang sangat serius dari Tuhan. Dalam Amsal 16 ayat 5 berkata, setiap orang yang tinggi hati menjijikkan bagi Tuhan. Ia pasti tidak akan luput dari hukuman. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Karena itu, saya mengingatkan kepada kita semua, jangan sombong, jangan congkak, jangan tinggi hati. Jenis tuaian yang ketiga adalah tuaian berkat. Sesuai dengan Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 11 dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada umatnya, yaitu kepada kita semua, kota yang tidak mereka dirikan, rumah yang tidak mereka isi, sumur yang tidak mereka gali, dan kebun anggur yang tidak mereka tanam. Meskipun melibatkan usaha manusia, tuaian berkat bagi kita sesungguhnya adalah anugerah Tuhan. Mengenai melibatkan usaha manusia, kita harus mengingat apa yang dikatakan Amsal 10 ayat 22 yang berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Di sini dikatakan, bukan karena jerih payah itu yang membuat kita jadi kaya, tetapi semata-mata karena berkat Tuhan. Tetapi kita harus rajin,
tekun melakukan tugas kita, bekerja keras dan cerdas, bukan bermalas-malasan. Katakan amin. Jadi kalau kita menerima tuaian berkat, sesuai dengan Ulangan 6 ayat 12 dikatakan, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kita lakukan itu, maka kita akan mengalami seperti Yesaya 60 ayat 5 yang berkata, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah kepadamu. Sesuai dengan yang dikatakan dalam Yesaya 61 ayat 6. Maka kalau kita disebut imam Allah dan menjadi pelayan Allah, maka kita akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Haleluya. Tuhan mengingatkan kita bahwa tuaian berkat yang diberikan kepada kita bukan hanya untuk pribadi kita, tetapi lebih dari itu untuk menyelesaikan amanat agung. Katakan amin. Jenis tuaian yang keempat adalah tuaian di bumi. Sesuai dengan Wahyu 14 ayat 18 sampai dengan 20. Bahwa di akhir zaman, malaikat Allah akan menuai di bumi dengan mengumpulkan orang fasik untuk penghukuman Allah. Dalam ayat-ayat ini dikatakan, seorang malaikat yang lain lagi datang dari Mesbah. Ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pokok anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pokok anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam gilingan besar, yaitu murka Allah. Buah-buah anggur itu digiling di luar kota dan dari gilingan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 300 km. Ada yang menafsirkan bahwa ini adalah perang Harmagedon. Hari-hari ini kita sedang melihat peperangan antara Israel melawan Hamas, Hizbullah, Houthi, Iran yang makin intens. Demikian juga perang antara Rusia dan Ukraina yang tensinya makin tinggi. Semua yang terjadi ini pada akhirnya akan menuju perang besar, yaitu perang Harmagedon. Mungkin itu juga yang dikatakan orang perang dunia ketiga. Penuaian jiwa akan berjalan paralel dengan goncangan-goncangan. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahun penuaian. Yang pertama, akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Panen dapat dituai apabila ada hujan awal yang fungsinya adalah untuk menggemburkan tanah. Dan hujan akhir yang fungsinya untuk menyiapkan tuaian. Ulangan 11 ayat 13 sampai dengan 14 berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir
sehingga engkau dapat mengumpulkan gandum, anggur, dan minyakmu. Yang dimaksudkan dengan hujan akhir adalah pencurahan Roh Kudus di hari-hari terakhir ini, yang akan mempersiapkan tuai jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir, itu adalah Pentakosta yang ketiga. Pada tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2024, diadakan Simposium Pentakosta ketiga di Church of God, Cleveland, Tennessee. Simposium Pentakosta ketiga artinya hanya membicarakan Pentakosta ketiga. Ini adalah hari yang bersejarah. Pertanyaannya, mengapa harus di Amerika? Hal ini sesuai dengan nubuatan C.D. Jacob bahwa gerakan Pentakosta ketiga dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Barat yang dimaksudkan adalah Amerika Serikat. Jadi dari Amerika Serikat, Pentakosta ketiga akan menyebar ke seluruh dunia. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahun penuaian adalah hukum tabur tuai. Seperti yang terdapat dalam Galatia 6 ayat 7b sampai dengan 10 yang berkata, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Memasuki tahun 2025, kita akan menuai apa yang ditabur tahun 2024. Saya berdoa supaya kita menuai yang baik, karena kita menabur yang baik. Mengawali tahun 2025, saya ajak saudara untuk mengangkat tangan kita. Dan kita katakan bersama-sama, Hosana, Hosana, di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, di hati yang suci. Hosana, 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 di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, di hati yang suci. Di hati yang suci. Mari berbahasa roh, sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, memasuki tahun 2025. Curahkan pengurapan-Mu pada kami semua Tuhan. Curahkan, terima pengurapan Tuhan, terima. Terima kasih. Tuhan, kami berdoa, biarlah apa saja yang dikerjakan anak-anak-Mu tahun 2025, semuanya berhasil. Yang percaya terima dengan berkata, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan.
kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau tegur juga kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami, terima kasih. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Renungkan apa yang selama ini kita lakukan tahun 2024. Kita akan masuki tahun 2025. Segala hal yang tidak berkenan, yang mungkin belum diselesaikan dengan Tuhan, mari kita selesaikan saat ini. Minta ampun, minta ampun. Kalau ada hal-hal yang belum diselesaikan, minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni ya Tuhan, ampuni. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus, Abah. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapan syukur dan terima kasih. Dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini Tuhan kau melihat anak-anak-Mu, kau tolong mereka. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu, kasihani mereka Tuhan, kasihani mereka. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Selamat tahun baru 2025, tahun penuaian, the year of harvest. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin.